dekat dengan Allah, 3 ini harus jadi kuncinya. Ini di riayah li hukumillah ada. Jadi yang pertama, berhadapan dengan Allah itu senjata kita 3 itu. Yang pertama apa? Taubat. Yang kedua, khauf dan roja. Yang ketiga, muraqabah. Pokoknya begitu merasa kita sedang di hadapan Allah, begitu merasakan kehadiran Allah, 3 hal itu kita hidupkan. Kita bertaubat, mohon ampun atas semua kesalahan, semua dosa kita. Kita hidupkan lagi khauf dan roja. Kita takut akan segala kekeliruan, kesalahan kita, sambil kita berharap rahmatnya, berharap anugerahnya. Kemudian yang ketiga apa? Muraqabah. Jadi muraqabah itu merasakan kedekatan, merasakan kehadirannya selalu. 3 hal yang akan kembali membawamu semakin dekat dengan Allah. Ketika kamu merasakan Allah datang kepadamu, apa yang akan kamu lakukan? Apakah akan langsung taubat? Ataupun langsung sholat? Bingung juga. Jangan sampai salah prioritas, sampai lupa apa yang mau diperbuat. Kali ini akan melanjutkan video ngaji filsafat bersama Dr. Farudin Faiz dengan tema Abu Haris Al-Muhasibi dengan edisi muhasabah. Jadi sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan simak video ini sampai habis agar bisa bermanfaat buat kita. Terima kasih. Muhasabah juga harus hati-hati, kadang-kadang kita sering tertipu dengan amal baik. Amal baik juga, katanya Imam Haris Al-Muhasibi, harus ngerti porsi dan proporsinya. Harus paham urutan-urutannya, mana yang harus duluan, mana yang belakangan. Bekerja itu ibadah, sholat duha juga ibadah. Dua-duanya ibadah. Mana yang harus didahulukan, mana yang harus dibelakangkan. Dibelakangkan bukan berarti ditinggal. Kalau pas lagi rame-ramenya pekerjaan, misalnya kalian buka toko, kok waktunya sholat duha, kok pelanggan pada datang semua, terus ya jangan ditutup tokonya, saya sholat duha dulu lah. Nah, itu salah prioritas. Kita sering begitu. Kadang-kadang ada salah prioritas itu, yang sunnah diutamakan, yang wajib ditinggal. Salah prioritas. Waktunya sholat tahajud semangat karena ada misinya. Habis sholat tahajud ngantuk, subuhnya bareng duha. Ya. Ah, itu urutannya keliru. Kalau puasa Ramadan rasanya kayak formalitas, tidak ada rasanya. Tapi setelah Ramadan puasa sunnahnya dikuati serius. Kebalik, harusnya di Ramadan ini kita serius. Di sana fadilahnya macam-macam. Nah, ini namanya urutan amal. Hati-hati. Orang sering tertipu di sini. Di antara godaannya setan, katanya Imam Haris Al-Muhasibi, itu kita dibolak-balik urutan amalnya. Jadi kebaikannya. Saya seminggu yang lalu ada cerita. Saya tidak tahu pastinya gimana. Jadi ada teman-teman mahasiswa yang sedang sholat. Kebetulan yang depan jadi imam, terus ambruk tempat sholatnya. Jadi imamnya ini kejeblos ke bawah. Kebetulan yang bawah ini sumur. Ya ada cerita itu kan. Saya tidak tahu pastinya, tapi ada cerita. Setelah imamnya jatuh ke bawah ini, ada makmum satu ke depan melanjutkan sholat isyaknya. Menyelesaikan sholatnya. Saya tidak tahu ini yang di bawah ini sedang berjuang apa tidak. Oke. Coba nanti, saya masih belum jelas, tapi ceritanya begitu. Tapi akhirnya beliau yang imam ini meninggal, mahasiswa. Jadi ndak, hati-hati. Jadi ini urutan amal. Baik, sholat itu wajib memang baik, tapi nyawa juga nomor 1. Gitu loh. Ya kan? Kadang-kadang ada orang itu kan misalnya saking, wah ini wajib ini sholat, kadang pinggir jalan besar sholat. Ya jalan sebentar sedikit di sana sudah ada masjid.
Ini godaannya setan. Hati-hati. Jadi muhasabah juga ya. Urutan amal. Karena setan itu sering menggoda di sini. Akhirnya kita terjebak. Mungkin nanti begitu dihisap, justru yang wajib-wajib ini keteteran. Kita lebih asik dengan yang sunnah-sunnah. Bukan berarti salah, tapi keliru urutannya, salah prioritasnya. Jadi antara makanan utama dan cemilan, kita lebih mengutamakan cemilannya. Makanan utamanya tidak tergarap. Hati-hati. Kita harus ngerti. Untuk yang semacam ini tetap kita butuh ilmu. Jadi tidak sekedar, jadi kebenaran, kebaikan itu tidak sekedar kita tahu jenisnya apa terus kita laksanakan. Kita butuh rumus-rumusnya, kapan dilaksanakan, dalam situasi apa, untuk alasan apa, dan seterusnya. Karena begitu salah, pakai, malah bahaya, kadang membahayakan kita. Saya sering mengilustrasikan itu, hari ini kan ada Google itu. Kita ada apa-apa nyari Google. Loh, di Google banyak informasi, tapi kalau tidak kita pakai secara hati-hati, nanti jangan-jangan kita menggunakannya tidak pas. Kita misalnya kepala pusing, terus kamu Google. Sebab-sebab kepala pusing. Nomor 1, kolesterol tinggi. Nomor 2, jantung tersumbat. Nomor 3, terus kamu kan terus stres itu kan. Waduh, jangan-jangan ini sebentar lagi aku stroke nih. Nanti kamu apa-apa dikit. Yo, informasinya tidak salah, tapi kamu belum tahu porsi dan proporsi informasi. Konteksnya informasi, kapan dia pasnya. Ya, contoh ini bisa dikiaskan kadang-kadang tentang agama kan juga begitu. Hukumnya ini apa? Jujuk saja kamu nyari hukum gini. Terus kamu tidak ngerti porsi dan konteks dari fatwa yang diberikan itu untuk apa, kapan, dalam situasi apa. Itu gunanya kita nambah ilmu terus. Tanya ahlinya, bila perlu nyari yang bisa nuntun. Makanya dalam tasawuf itu disarankan ada mursyid, ada penunjuk, penuntun. Kalau jalan sendiri khawatirnya tadi keliru. Wong kamu cuma sakit pilek aja merasa kena serangan jantung lah, kena apalah gitu. Nanti dadanya sesak sedikit merasa, waduh, ini jangan-jangan paru-paru nih. Ini jangan-jangan asma nih, macam-macam. Nggak. Oke, cari ilmunya. Terus, nah dalam teorinya Imam Haris Al-Muhasibi ada 3 akhlak utama. Kalau kita ingin dekat dengan Allah, 3 ini harus jadi kuncinya. Ini di Ri'ayah li Hukukillah ada. Jadi yang pertama, berhadapan dengan Allah itu senjata kita 3 itu. Yang pertama apa? Taubat. Yang kedua, khauf dan roja. Yang ketiga, muraqabah. Pokoknya begitu merasa kita sedang di hadapan Allah, begitu merasakan kehadiran Allah, 3 hal itu kita hidupkan. Kita bertaubat, mohon ampun atas semua kesalahan, semua dosa kita. Kita hidupkan lagi khauf dan roja. Kita takut akan segala kekeliruan, kesalahan kita, sambil kita berharap rahmatnya, berharap anugerahnya. Kemudian yang ketiga apa? Muraqabah. Jadi muraqabah itu merasakan kedekatan, merasakan kehadirannya selalu. Cirinya apa muraqabah kita itu sukses? 3 katanya Imam Haris Al-Muhasibi. Yang pertama malu pada Allah, yang kedua selalu mengagungkannya, dan yang ketiga mengutamakannya. Kalau dalam diri kita selalu merasakan Allah hadir dan dekat, yang pertama pasti malu. Malu itu kalau mau melakukan yang jelek-jelek, yang aneh-aneh itu malu. Jadi Allah hadir. Mungkin kamu sedang berkaca sendirian di rumah, habis mandi nyanyi-nyanyi di depan kaca, terus wah malu aku kalau dilihat Allah. Itu contoh paling gampang. Malu itu begitu. Kalau ketahuan orang tuamu begitu kamu nyanyi-nyanyi kan langsung berhenti. Kenapa? Malu. Nah, mau melakukan apapun, kalau diiringi kesadaran bahwa Allah itu hadir karena muraqabah kita sukses, itu biasanya kita akan terjaga dari hal-hal yang jelek. Begitu mau mesuh, sudah bilang oh enggak enak ya, astagfirullahaladzim. Kenapa? Kamu sadar bahwa Allah hadir. Wah, ada Allah nih, jadi enggak enak kita. Malu itu berarti apa? Sukses.
Muraqabahnya. Yang kedua mengagungkannya itu pasti. Kesadaran Allah hadir itu akan Allah yang maha kuasa, Allah yang menguasai segalanya. Dan yang ketiga mengutamakannya. Mengutamakannya itu kamu mau melakukan sesuatu. Ketika kamu tahu Allah tidak suka ini, Allah tidak ridho ini, sudahlah, kuutamakan Allah saja. Mungkin kamu ujian akhir, sekarang kan masanya ujian akhir. Temanmu bawa contekan kok yo pas. Kamu bisa sambil ngelirik saja kelihatan jawabannya misalnya sebelahmu. Begitu kamu mau nyontek, Allah tidak suka yang kayak gini. Malu aku kalau dilihat Allah. Kuutamakan Allah saja. Itu berarti muraqabahnya sukses. Tapi kalau rasa semacam itu tidak muncul, alhamdulillah Pak, rezeki jangan ditolak. Ya, berarti kamu tidak malu sama Allah. Wong ketahuan manusia aja berbuat jelek kan kita malunya luar biasa, apalagi Allah. Makanya katanya Rasulullah itu al-ismu mahaka fi sodrika wa karihta ayatolia alaihinnas. Dosa itu biasanya ciri gampang antara lain kalau orang tahu kamu malu, kamu tidak suka. Itu berarti dosa. Apapun yang kamu lakukan, kalau orang tahu kamu malu, kemungkinan besar itu dosa. Terserahlah kamu ngerti sendiri dalam hidupmu apa. Yang itu kalau ketahuan orang kamu malu, itu kemungkinan besar dosa. Jadi akhlak terhadap Allah itu isinya taubat, kesadaran untuk tiap hari mengistighfari dosa-dosa kita, khauf dan roja, dan juga muraqabah. Kesadaran akan kedekatan dengan Allah. Oke, terus saya bilang tadi riya ya. Riya itu bagian paling panjang dalam kitab riayah. Saya tidak bawa banyak, silakan teman-teman baca sendiri kitabnya. Dalam bahasa Arab boleh, bahasa Indonesia terjemahnya silakan dicari. Ada riak besar, riak kecil. Riak itu pamer itu loh, bukan riak kalau kamu flu itu. Riak, jadi riak itu ibadah ingin dipuji. Jadi ingin orang lain melihat kemudian kagum. Itu riya, sengaja pamer. Ya mirip-mirip kalau kamu sedang narsis pingin selfie terus kamu share, padahal itu sudah diolah dengan program apa di HP-mu. Terus wah kamu tambah putih ya, terus kamu seneng. Pingin pamer, itu sejenis itu. Cuma ini ibadah. Ya. Jadi ingin memamerkan keutamaanmu. Sebenarnya orang cuma tanya yang bisa dijawab dengan satu kata saja. Tapi karena kamu ingin pamer keluasan ilmumu, kamu jawabnya setengah jam. Ini ya Pak, menurut ulama ini, itu sebenarnya begini. Tapi beda sama ulama ini. Orangnya sampai pusing lah, terus gimana Mas? Ya pokoknya ada nuansa pamernya. Jadi hati-hati. Ada riak besar, riak kecil. Kalau yang riak besar itu ya memang cuma pamer itu tujuannya. Tidak ada yang lain. Jadi kalau riak kecil tujuannya yo pamer, yo pahala sebenarnya. Saya ingin cari pahala kok Pak. Tapi kalau dipuji ya suka juga sebenarnya. Itu riak kecil. Jadi kalau tidak dipuji terus jadinya males. Mas diminta baca Al-Quran itu. Yang mendengarkan berapa orang? Wah itu alamat itu sudah. Pak diminta jadi pembicara Pak. Pesertanya berapa? Orang seperti apa? Itu berarti ada tendensi ingin pamer. Jadi hati-hati dengan riak besar termasuk riak kecil. Riak kecil itu Imam Haris disebut juga syirik kecil. Berarti riak besar itu ya syirik. Tujuannya bukan Allah lagi, tapi manusia, pujian, hanya ingin dipuji. Hati-hati karena kita punya tendensi ini. Setiap manusia itu punya daya narsisnya masing-masing. Tidak ada orang yang dipuji tidak senang itu, meskipun gayanya Allah apa sih aku ini kan gitu. Tapi apa sih aku ini itu nadanya memang nada ingin dipuji. Aku ini bukan apa-apa kok. Kuliah itu ya nilaiku A semua. Kemudian kan sering gitu. Nah, itu podo wae itu janjane ya pamer. Ya kan? Saya itu prihatin, Pak, IP saya turun, Pak. Berapa sekarang? 3,9. Ya wis.
Oh itu turun toh, ya karena kemarin 4, sekian misalnya. Oke, jadi hati-hati dengan riak. Minggu lalu saya ceritakan kadang-kadang riak ini munculnya sangat halus. Kadang-kadang orang itu kelihatannya seperti merendah-rendahkan dirinya, tapi dengan merendahkan dirinya itu dia sebenarnya ingin diunggulkan. Kadang-kadang kamu ingin, wah sudah sadar anak ini kamu ingin dianggap sadar. Wah anak ini sudah tobat rasanya. Kamu ingin dianggap sudah tobat. Sudah hijrah nih sekarang. Nah, antara lain begitu. Hati-hati. Dan karena urusan hati itu lebih susah kontrolnya. Kalau sekedar fisik sih gampang. Hijrah, oh kemarin enggak pakai jubah, sekarang pakai jubah. Oh, hijrah kamu. Nah, itu gampang kalau fisik. Tapi kalau batin susah. Kamu sendiri yang tahu. Itu ada tendensi riya atau tidak. Maka hati-hati. Terus, nah, apa ndak boleh kita beribadah karena ingin dicintai orang? Ndak boleh. Itu namanya riya. Tapi kalau kita ikhlas, dengan saya ikhlas itu ada orang yang suka, Pak. Ada orang yang terus muji. Ada orang yang terus suka. Kalau itu ndak apa-apa. Aku ndak niat riya kok. Tapi kok orang terus suka sendiri, muji sendiri. Loh, kalau itu tidak masalah. Tapi pujian orang jangan jadi tujuan. Makanya tadi agak rumit ini, kita harus hati-hati. Pujian orang jadi tujuan itu kadang-kadang tidak di awal, tapi di akhir. Begitu tidak ada yang muji, terus semangat kita turun. Oh berarti tujuannya orang. Ngaji kok begitu pesertanya sedikit, terus males. Tidak jadi ngaji lah. Nah, itu berarti tendensinya bukan Allah lagi. Jadi harus hati-hati. Jadi bukan berarti kalau dipuji orang itu pasti riya, enggak. Tapi hanya kalian yang tahu, itu tadi tujuannya Allah. Tapi terus mungkin karena memang kedekatan dengan Allah itu indah sehingga ada orang muji. Kalau ini enggak apa-apa. Tapi tujuanmu kalau hanya pujian itu, kalau itu riya. Kemudian yang kedua, ada lagi yang unik. Orang yang meninggalkan ibadah karena takut dianggap riya. Ini riyanya double katanya Imam Haris Al-Muhasibi. Kenapa? Jadi yang pertama dia dosa kenapa? Meninggalkan ibadah karena prasangka. Kamu kok GR, aku ndak pengen muji kamu kok. Kamu merasa, Pak, saya ndak mau sholat tahajud, malu ada temen. Nanti dipuji aku. Siapa sih mau muji? Jadi dosanya malah double. Kadang-kadang kan kita gitu. Aku biasanya sih puasa Senin Kemis, tapi ini lagi kayak gini banyak temen. Aku malu mau puasa nanti dianggap anak soleh lagi. Itu. Jadi ini dosanya double kalau kayak gitu. Kamu boleh ndak puasa, tapi motifnya jangan karena manusianya. Karena pujiannya. Karena takut dianggap riyaknya. Jadi kekeliruannya dua. Jadi yang pertama meninggalkan ibadah yang jelas bermanfaat hanya karena prasangka. Itu kan tadi prasangka. Kamu takut dianggap riyak, kamu takut dipuji, kamu takut dianggap anak soleh. Itu kan manusia. Yang kedua apa? Kamu berburuk sangka. Pada siapa? Pada orang lain. Wah, nanti aku dianggap riyak lagi. Lu emangnya temanmu seanu itu. Jadi anggap orang lain jelek. Jadi hati-hati. Boleh kok meninggalkan hal yang memang bisa ditinggalkan, tapi alasannya jangan manusia. Biasanya saya tahajud, Pak. Tapi sekarang saya tidak tahajud dulu. Kenapa? Capek saya, misalnya tidak apa-apa. Itu penting alasannya kan bukan karena takut tidak dipuji orang. Atau takut dianggap pamer. Kalau ada takut di situ, ya dosamu double. Karena sudah capek-capek merasa kamu baik karena takut dianggap riak, tapi malah dosa. Pokoknya motifnya jangan manusia. Ketika motifnya manusia, apakah itu menjalankan atau meninggalkan, kategorinya riak. Itu teorinya Imam Haris Al-Muhasibi. Terus dalam dunia tasawuf banyak sekali lintasan-lintasan batin, lintasan pikiran yang kita harus hati-hati. Saya tadi bilang, kepala kita ini kan rame terus. Hati kita juga rame terus.
Bisikan itu macam-macam pating sliwer. Mampir selalu, kadang kita tidak sadar, kadang kita sadar. Katanya Haris Al-Muhasibi, hati-hati kalau ada bisikan harus kita deteksi itu suaranya nafsu, suaranya setan, atau dari Allah. Jangan dicampur-campur. Kalau nafsu itu biasanya sifatnya godaan. Kalau setan biasanya sifatnya tipuan. Ya, kalau dari Allah biasanya hidayah, petunjuk ke arah kebaikan. Jadi nafsu itu biasanya isinya godaan untuk pemenuhan hasrat, keinginan. Ini tidak selalu salah, penuhi saja di jalur yang benar, yang halal, dan secukupnya. Makan misalnya harus dipenuhi, tapi secukupnya saja, jangan berlebihan. Minum juga begitu, termasuk hasrat seksual. Penuhi di jalur yang benar, yang halal, dan secukupnya saja, jangan boros. Karena hal-hal yang sifatnya nafsu ini, biasanya kekurangan atau kelebihan, itu nanti sifatnya merusak. Makan tidak terpenuhi itu merusak. Kebanyakan makan juga merusak. Makanya ilmu tata nafsu dari para ulama akhlak seperti Ibnu Miskawah itu diberi patokan, rumusnya adalah jalan tengah. Tidak penakut, tidak nekat, tapi berani, jalan tengah. Karena memang bisikannya nafsu itu biasanya menggoda kita untuk memenuhi. Pak, saya kan normal, Pak, makanya saya... Iya, normal sih normal, tapi penuhi di jalurnya yang benar. Karena begitu kita melenceng jalur, kita akan merasakan sengsaranya. Yang kedua setan. Kalau setan ini tipuan. Cirinya tipuan itu barang jelek yang kelihatannya baik. Ditampakkan atau dibisikkan ke kita bahwa itu baik, itu normal, itu tidak masalah. Itu suara-suara semacam ini sumbernya dari setan. Tidak apa-apa, itu pacar-pacarmu sendiri. Kalian kan sudah saling cinta. Kan sudah janji sehidup semati. Tidak apa-apa sudah. Masa berapa tahun dapatnya cuma kirim salam sama titip WA misalnya. Ya nyarilah untung dikit-dikit misalnya. Itu bisikannya setan. Tidak apa-apa, kamu itu manusia yang normal kok. Kan lawan jenis toh berarti normal, tidak apa-apa. Lebih bahaya kalau sesama jenis. Nah, kalimat-kalimat kayak ini kalimat tipuan. Kalau ada temanmu kok menasehati begitu, berarti dia jenisnya. Iya. Jadi dia mencarikan dasar bahwa yang salah itu sebenarnya benar. Tidak apa-apa, nyontek aja. Kalau tidak nyontek, kamu nanti tidak lulus loh. Dosennya kejem itu, killer itu. Kalau tidak nyontek kamu tidak lulus-lulus. Kalau kamu nyontek kan nanti nilaimu bagus. Birrul walidain itu. Orang tuamu senang. Lu membahagiakan orang tua itu pahalanya besar loh. Yang kayak gini-gini jenisnya setan. Jadi hati-hati. Yang jelek-jelek ditampilkan sebagai baik. Perhatikan dan ikuti saja dengan serius lamhat bisikan-bisikan dari Tuhan. Di antara jalan komunikasi kita dengan Allah itu antara lain pengetahuan ilhamiah, hidayah kalau bahasa kita sering hari ini. Jadi ada kalimat selanjutnya, bisikan Tuhan itu sejalan dengan akal sehat, bisikan setan itu sejalan dengan hawa nafsu. Jadi rumusnya seperti tadi ya, kalau nafsu itu godaan, kalau setan itu tipuan, kalau Allah, kalau Tuhan itu hidayah, mengarahkan untuk keridhaan dan kebahagiaan. Oke, selanjutnya pelajaran tentang zuhud dan warok. Tadi sudah saya jelaskan sedikit ya. Ini saya bawa yang bahasa Arabnya biar ngajinya sah. Apa bedanya zuhud sama warok? Kalau zuhud itu tarkut dunya ma'adzikriha sifatus zahidin.
Jadi meninggalkan dunia, tapi tetap ingat. Itu namanya zuhud. Sebenarnya aku sayang sekali sama HP ini. Tapi HP ini menggangguku untuk mendekat ke Allah, ya. Maka HP ini tidak terlalu kuperhatikan lagi. Aku cuekin, meskipun aku masih sayang. Ini mentalitas orang zuhud. Watarkuha ma'anisyaniha. Tapi meninggalkan dunia sambil melupakannya sudah. Aku lupakan sama sekali, aku tidak ingat. Sifatul arifin. Itu orang-orang arif. Orang arif, orang yang sudah makrifat. Orang yang sudah paham, sudah ngerti tentang kesejatian, termasuk kesejatiannya dunia. Jadi kalau orang zuhud itu meninggalkan dunia tapi masih ingat sebenarnya dia tentang dunia, Mas. Masih ada keterikatan tapi dia berjuang untuk lepas dan bisa lepas meskipun masih ingat. Tapi kalau orang arif itu lupa sama sekali. Kalau kamu punya mantan dan masih terbayang-bayang, padahal sudah tidak bisa nyambung lagi, itu zuhud. Tapi kalau kamu punya mantan sudah lupa sama sekali, mungkin karena ada gantinya yang lebih cakep, itu sudah arif. Tentang mantan itu tadi, jadi sudah tidak ingat lagi. Kita dulu mantan loh. Oh iya toh, kok lupa ya aku. Itu berarti kamu sudah golongannya orang arifin. Tapi kalau masih ingat, kita dulu mantan loh. Iya ya, waktu pisah aku nangis-nangis loh. Itu berarti orang zuhud. Oke, ilustrasinya begitu. Inna zuhda laisa fi ihdaril milkiyah al-fardiyah. Sesungguhnya zuhud itu bukan dalam hal ihdar, menghancurkan kepemilikan individu. Bukan berarti tidak punya apa-apa. Wah, orang ini rumahnya aja cuma bambu, bajunya cuma itu, berarti dia zuhud. Nah, parameternya bukan itu. Walakinnahu amalun kolbiyun tasdukuhul yad. Zuhud itu urusannya kondisi hati, kondisi kalbu yang tasdukuhul yad, yang cocok dengan situasi nyata. Yad itu tangan, dengan kehidupan sehari-hari. Jadi batin yang tidak terikat oleh dunia, tidak jatuh cinta dengan dunia. Makanya katanya Imam Haris Al-Mukasifi, fakam min fakirin harisun, wakam min ghaniyin zahidun. Berapa banyak orang-orang fakir tapi serakah terhadap dunia, ambisius. Dan berapa banyak orang kaya tapi dia zuhud, zahid. Seperti saya lupa dulu mungkin pernah cerita tentang muridnya Ibnu Arabi. Jadi satu ketika Ibnu Arabi ini punya murid yang juga jadi sufi, yang tinggalnya di tepi pantai jadi nelayan. Dia ini hidupnya hanya dari nelayan itu, cuma kalau dia dapat ikan, diambil tulangnya saja, dagingnya disodakohkan. Kehidupannya sangat zuhud. Satu ketika dia nyuruh muridnya untuk ketemu gurunya, coba kamu datang ke guruku, ke Ibnu Arabi sana, ke kota, mungkin beliau punya pesan buatku. Datanglah si murid ini ke rumahnya Ibnu Arabi. Begitu nyampe rumahnya kaget. Ini Ibnu Arabi, gurunya guruku. Rumahnya kok bagus, megah gini kayak istana. Guruku aja rumahnya kecil di tepi pantai, makannya cuma tulang ikan. Begitu nyampe di rumah disuguh macam-macam makanan mewah, dia malah heran. Wah, ini sufi bener gak sih Ibnu Arabi ini? Dia diragukan sudah kesufiannya. Terus tanya, Syekh, ini saya ada pesan dari guru saya, mungkin Syekh mau pesan apa, ada nasihat apa untuk guru saya? Pesannya Ibnu Arabi, ya sudah, bilang ke gurumu ya, jangan terlalu cinta dengan dunia. Itu muridnya tambah mengkerut ini. Piye? Orang ini hidupnya kaya raya kayak gini, guruku yang kayak gitu malah tidak boleh mikir dunia. Tidak nyambung. Akhirnya pulang, di mana ada pesan dari guruku. Ada, tapi pesannya aneh. Masa guru dilarang banyak berpikir tentang dunia? Begitu dapat pesan itu, muridnya langsung nangis. Jadi setelah ditanya, guru kok sampean malah nangis? Iya, guruku ternyata memang bisa membaca situasiku. Jadi penjelasannya,
Karena sebenarnya meskipun dia makan hanya tulang ikan, tapi setiap kali dia makan tulang ikan yang ada di pikirannya, ini sebenarnya kalau ada dagingnya ya lebih enak. Tidak cuma tulangnya. Apalagi ada sambal tomatnya, apalagi ada. Jadi masih ada pikiran tentang dunia. Sementara Ibnu Arabi yang hidupnya kaya raya berlimpah, dia tidak pernah pikir. Detik itu misalnya kehilangan hartanya, kehilangan istananya, kehilangan dunianya, tidak masalah. Jadi bukan masalah jumlah yang dimiliki, tapi keterikatanmu terhadap dunia. Itulah kuncinya zuhud.